Berdiri dalam salat merupakan rukun, ya, berdasarkan ya hampir mayoritas ulama, bahkan kalau bisa dikatakan kesepakatan para ulama bahwasanya berdiri dalam salat itu merupakan rukun di dalam salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Asl, Aslu Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aslu Sifati Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Albani rahimahullahu taala, al-qiyam, di antara rukun salat adalah, kata beliau, berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardi wat tatawwu i'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Kata beliau, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat beliau berdiri, baik itu di dalam salat wajib ataukah di dalam salat sunnah, dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian dengan penuh ketenangan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa amma fis safar, adapun di dalam safar, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di atas kendaraan beliau ketika salat sunnah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Albani rahimahullahu taala di catatan kaki beliau, kata beliau, amma qiyamu fil fardi faqad sabaqa dzikru ba'dil ahadits al-waridah fi dzalik. Kata beliau, adapun salat beliau berdiri di salat wajib sudah berlalu penjelasan beberapa hadis yang telah disebutkan. Ketika menghadap kiblat, kita sudah jelaskan di sana beberapa ya, hadis yang berkaitan Nabi SAW beliau salat berdiri dalam salat wajib. Kemudian kata beliau, wa amma qiyamu fit tatawwu fa fihi hadis Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhati qa'idan qad hatta kana qabla wafatihi bi'am fakana yusalli fi subhati qa'idan wa yaqra bisurah fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Kata Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku belum pernah melihat sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah sambil duduk hingga setahun sebelum beliau wafat. Pada saat itu, kata Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat sunnah sambil duduk
beliau membaca surah dari Al-Quran dan mentertilkan bacaannya, sehingga surat itu lebih panjang dari biasanya yang beliau baca. Kemudian Syekh Albani rahimahullah taala menyebutkan ya beberapa jalur dari hadis ini. Intinya hadis yang beliau sebutkan tadi adalah hadis yang sahih karena dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh membawakan rukun yang kedua dari rukun salat, yaitu berdiri. Berdiri dalam salat merupakan rukun ya, berdasarkan ya hampir mayoritas ulama, bahkan kalau bisa dikatakan kesepakatan para ulama bahwasanya berdiri dalam salat itu merupakan rukun di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullah taala, kapan seseorang itu dikatakan dia berdiri di dalam salat? Apakah seseorang yang membungkukkan ketika salatnya dianggap orang itu berdiri di waktu salat ataukah tidak? Para ulama rahimahullah taala mengatakan dikatakan orang itu berdiri di waktu salat ketika posisi dia lebih dekat daripada berdiri daripada ruku. Kalau posisi kita itu lebih dekat daripada ruku, maka kita tidak dikatakan berdiri. Tapi kalau posisi tubuh kita lebih dekat kepada arah berdiri daripada ruku, maka dikatakan kita berdiri. Maka ini kaidah yang sangat penting kapan seseorang itu dikatakan dia berdiri dalam salat. Dan kaidah ini sangat penting Anda gunakan khususnya bagi orang yang ketujuh masbuk. Kenapa? Khususnya di dalam ketika seorang mendapati imam di waktu ruku. Ketika mendapati imam di waktu ruku, kadang kita bertakbir Allahu Akbar. Pada saat itu sering sekali mungkin di antara kita kadang mendapati imam dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sedangkan itu kita posisi mau ruku ya, kita mau ruku, imamnya hendak naik kadang-kadang. Kadang kita bingung dapat satu rakaat kah kadakah ini? Ya, kadang kita bingung dan ini tanda tanya ya. Maka ini penting, kaidah ini penting kita untuk apa? Menyelesaikan problematika kita. Ya, apa? Kalau orang itu dia bertakbir, dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian posisi dia sudah dekat dengan ruku daripada dekat dengan berdiri, berarti orang itu sudah ruku. Dan jika imam posisinya masih di dalam ruku atau masih lebih dekat kepada ruku daripada berdiri, berarti imam itu masih dalam kondisi ruku. Dengan itu kita dapat ruku bersama imam. Walaupun kita ya belum ruku sempurna, tapi posisi kita lebih dekat dengan ruku. Berarti kita mendapatkan ruku bersama imam. Sedangkan imam belum berdiri sempurna, posisinya lebih dekat dengan ruku. Maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan dikatakan orang itu berdiri maka ketika posisi tubuhnya lebih dekat kepada arah berdiri daripada arah ruku. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya di dalam berdiri dalam salatnya kadang ada sebagian orang berdiri di dalam salat tapi dia tidak dikatakan berdiri. Ada sebagian orang kadang dia ketika salat dia bertumpu dengan sesuatu yang di sampingnya. Kalau ada tembok misalnya, di sampingnya ada tembok, kemudian dia senderkan awaknya di higa tembok. Taib. Orang yang menyenderkan awaknya atau badannya di samping tembok, ya, menyenderkan itu apa orang bahasa Indonesianya kan ingat nah? Bersandar bahasa Indonesia ya. Oh, kira bahasa Banjar. Ya, bersandar ya, menyandarkan ya sampingnya di samping tembok. Taib. Apakah dikatakan orang itu berdiri atau tidak? Dikatakan berdiri apa tidak? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan kalau dia bertumpu pada tembok tersebut dengan, kalau seandainya tembok tersebut dihilangkan orang itu akan jatuh, misalnya temboknya kalau tidak ada orang itu akan jatuh, maka dikatakan dia tidak berdiri. Dikatakan dia tidak berdiri di dalam salat. Tapi kalau seandainya tembok itu dihilangkan dia tidak jatuh,
Ya, kadang ada orang cuma mandak awak aja sedikit. Padahal dia tidak bertumpu. Maka itu dikatakan dia berdiri di dalam salat. Maka itu tetap dikatakan berdiri di dalam salat. Maka orang yang bersandar itu dikatakan dia tidak berdiri ketika dia bersandar secara total. Dia bersandar secara total ketika di waktu salat. Maka ini dikatakan orang tersebut ya dikatakan dia tidak berdiri di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada sebagian orang di dalam salat kadang dia berdirinya kadang-kadang bertumpu pada kaki kanannya atau bertumpu pada kaki kirinya. Kadang-kadang orang kalau keuyuhan kadang-kadang dia mulai bermiring dikit. Ya, apalagi di dalam salat malam atau di dalam salat yang agak lama. Kadang sebagian orang kadang memiringkan tubuhnya sedikit untuk apa? Menahan rasa capek. Apakah bertumpu pada salah satu tubuh dikatakan orang itu berdiri? Maka para ulama rahimahullah taala mengatakan iya. Itu dikatakan berdiri. Kalau dia bertumpu pada tubuhnya, maka orang itu dikatakan berdiri di dalam salat dan dia telah melakukan salah satu rukun di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Albani rahimahullah taala mengatakan beliau berdalil tentang wajibnya berdiri di dalam salat adalah pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian ketika menghadap Allah dengan penuh ketenangan. Maksudnya adalah untuk salat. Perkataan firman Allah wa qumu ini adalah fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan perintah dan asal perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu taala berdalil dengan hadis ini tentang ya wajibnya berdiri di dalam salat. Kalau seandainya orang tidak berdiri di dalam salat sedangkan dia mampu, maka para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya salatnya tidak sah sedangkan dia mampu untuk berdiri di dalam salat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang orang ketika dia di dalam salat, ada sebagian orang ketika di dalam salat dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Contoh misalnya seorang yang baru masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, tentu orang baru mu'allaf ini kadang-kadang bertingkat-tingkat. Ada mu'allaf itu yang betul-betul nol, tidak mengerti tentang Islam. Sehingga ketika dia baru masuk Islam, dia tidak hafal sesuatu. Bahkan surah Al-Fatihah pun tidak hafal. Atau orang yang tinggal mungkin di pedesaan, jauh dari ajaran agama, dia tidak hafal surah Al-Fatihah. Apakah orang semacam ini wajib sholat? Kita katakan iya, wajib sholat. Kalau dia diwajibkan sholat, terus apa yang dia lakukan? Apakah dia berdiri di waktu sholatnya? Kalau dia berdiri di waktu sholatnya, dia tidak baca Al-Fatihah. Kalau dia tidak baca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah, tidak apalagi surah yang lain. Terus untuk apa dia berdiri? Kalau dia berdiri, sampai kapan dia berdiri di waktu sholat? Ya, kalau dia berdiri, dia tidak baca-baca, mungut aja. Apa yang harus dia yang dia lakukan? Dia ketika bertakbir Allahu Akbar, dia tidak tahu apa yang dia baca karena tidak hafal. Kemudian surah yang lain tidak hafal. Apakah dia tetap diwajibkan berdiri? Kita katakan iya. Anda diwajibkan berdiri dalam sholat. Kalau diwajibkan berdiri dalam sholat, sampai kapan dia berdiri? Maka kata para ulama dikembalikan kepada uruf. Sebagian ahlu ilmu mengatakan dia berdiri selama seperti lamanya membaca surah Al-Fatihah. Sebagian ulama mengatakan dia berdiri seperti lamanya membaca surah Al-Fatihah. Sebagian ahlu ilmu mengatakan bahwasanya dia berdiri ya sesuai dengan dikadar orang urut melihat, secara urut orang melihat orang itu sudah berdiri. Maka dikatakan orang melihat orang itu sudah berdiri, maka sudah cukup dikatakan dia berdiri di dalam salat. Ya. Maka tetap orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, tetap dia disuruh untuk salat. Nanti kita akan ada pembahasan secara khusus. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah masalah berdirinya.
Karena ketika kita berdiri ada sesuatu yang dibaca. Ini tidak hafal sama sekali. Termasuk di dalam masalah ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau tidak memandang membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam salat. Sehingga kata beliau tidak wajib membaca Al-Fatihah, baik itu salat sendiri atau salat berjamaah. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan keumuman hadis di dalam hadis musii'us shalah. Beliau berdalil dengan waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nabi SAW memerintahkan seorang Arab Badui yang tidak bagus salatnya, kata Nabi SAW, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka jika engkau lakukan itu, maka telah sempurna salatmu. Perkataan Nabi waqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala bahwasanya yang disuruh membaca itu yang penting ayat apa saja dibaca di Al-Quran. Tidak mesti membaca surah Al-Fatihah. Ayat apa saja kata beliau. Satu ayat kita membaca sudah cukup. Karena apa yang mudah kata Nabi. Sehingga menurut madhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, berdiri di dalam sholat itu sekedar lamanya membaca satu ayat. Lamanya membaca satu ayat. Ya, tetapi pendapat ini tentu ya pendapat yang lemah karena membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian di sini Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau ya menyebutkan tentang masalah di dalam safar. Kata beliau, wa amma fis safar fakana yusalli ala rahilatihi an-nafilah. Kata beliau, adapun di waktu safar, maka Nabi SAW beliau sholat ya ala rahilatihi, sholat di atas kendaraannya ya ketika sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW di waktu safar ketika sholat sunnah beliau sholatnya duduk. Dan ini dikuatkan oleh hadis Hafsah yang dinukil oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwasanya kata Hafsah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW sholat sunnah duduk kecuali sebelum meninggal beliau. Sebelum meninggal beliau, 1 tahun sebelum meninggal beliau, Nabi SAW sholat sunnah dalam kondisi duduk. Ya, ini dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam sholat sunnah boleh sholat itu dalam kondisi duduk. Kemudian para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau orang itu memulai sholat sunnahnya dalam kondisi berdiri, kemudian di tengah-tengah dia ingin duduk, apakah itu boleh? Kalau seandainya Anda sholat malam, Anda mulai sholat malam Anda berdiri, mulainya dengan berdiri, dan kita tahu sholat malam ada sholat sunnah. Kemudian ternyata imamnya ini lama, Anda berjamaah sholat tarawih misalnya, ternyata imamnya lama, kan disangka-sangka kira imamnya ini ya membaca surah ya Al-Ikhlas, ternyata surah Al-Ikhlas berpindah sidang Al-Baqarah. Kada disangka imamnya. Iya. Akhirnya panjang bacaannya. Akhirnya makmum di belakang tidak kuat. Kemudian dia apa? Boleh tidak dia duduk? Padahal dia mulai sholatnya berdiri. Kata para ulama, khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu ta'ala tentang masalah seseorang ketika memulai sholat berdiri di dalam sholat sunnah, kemudian dia tiba-tiba duduk karena tidak kuat. Yang rajih boleh seseorang itu memulai sholat dalam kondisi ya duduk. Ya, ketika dia mulai dalam sholat kondisi berdiri, di tengah-tengah dia duduk boleh. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah ya para ulama rahimahullahu taala ya berdalil dengan puasa Nabi SAW. Nabi SAW pernah suatu hari ya Nabi SAW datang kepada Aisyah. Nabi bertanya, wahai Aisyah, adakah makanan? Kata Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah. Kalau begitu saya puasa, kata Nabi SAW. Kemudian pada hari berikutnya datang lagi Nabi SAW dalam kondisi berpuasa. Nabi bertanya, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ada makanan? Ada wahai Rasulullah. Sesungguhnya tadi aku berpuasa
berpuasa, kata Nabi SAW. Di sini Nabi SAW membatalkan puasa sunnahnya. Beliau membatalkan puasa sunnahnya. Berarti membatalkan ibadah di dalam sholat sunnah itu boleh. Nabi membatalkan sholat puasa sunnahnya. Maka kalau membatalkan puasa dalam perkara sunnah itu boleh, apalagi cuma hanya berbeda sesuatu yang afdal kepada yang mabdul. Berdiri itu sesuatu yang afdal di dalam sholat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Orang yang sholat dalam kondisi berdiri, dia dapat pahala sempurna. Tapi dia sholat dalam kondisi duduk, dia mendapatkan separuh daripada pahala sholat orang berdiri. Berarti ini perpindahan dari afdal kepada mafdul. Maka kata para ulama, kalau membatalkan puasa itu boleh, apalagi perpindahan dari afdal kepada yang tidak afdal, tentunya boleh. Oleh karena itu banyak para ulama rahimahullahu taala membolehkan orang yang memulai sholat sunnah berdiri, kemudian dia tidak kuat, di tengah-tengah sholat dia duduk. Maka itu tidak masalah. Dan itu tidak membatalkan sholatnya. Walaupun ya banyak juga para ulama tidak membolehkan seseorang itu mengubah posisinya. Tapi yang rajih adalah boleh. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengatakan ya, ketika berdiri di dalam salat ya, sebagaimana dalam firman tadi Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, ya berdirilah karena Allah dalam kondisi khusyuk. Para ulama rahimahullahu taala ya, kata para ulama, adakah batasan lamanya berdiri bagi orang yang masbuk? Orang yang masbuk kadang dia mendapati imam ruku. Orang yang masbuk dia sholatnya harus berdiri. Tidak boleh orang masbuk itu datang dia langsung ruku. Maka dia harus memulai dengan berdiri. Pertanyaannya, berapa lama batasan orang masbuk itu berdiri di waktu sholatnya? Para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya seseorang yang masbuk berdirinya dia lamanya adalah selama waktu mengucapkan takbiratul ihram. Lama berdirinya dia selama dia mengucapkan lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka itulah lama berdiri yang diminta bagi orang yang masbuk. Makanya orang yang masbuk itu tidak boleh ketika dia bertakbiratul ihram dalam kondisi ruku. Maka tidak sah salatnya. Maka kata para ulama, lamanya adalah selama dia dalam kondisi bertakbiratul ihram. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala juga mereka menjelaskan tentang masalah berdiri di dalam salat ini. Apakah ya, seseorang ketika dia berdiri di dalam salat ini, ketika dia berjamaah dari awal sampai akhir, dia diwajibkan berdiri selama-lamanya sampai sholat, sampai imam itu membaca surah. Contoh, saya sholat di belakang imam, sholat isya. Imam tersebut membaca surah Al-Fatihah, kemudian beliau memulai membaca awal surahnya surah An-Nisa. Kemudian saya melihat imam ini sudah setengah juz kadesing berhentian, jadi saking senangnya membaca surah itu. Maka kadesing rukuan. Kemudian saya merasa capek. Apakah boleh saya duduk di dalam sholat saya? Karena saya berpikiran yang wajib saya dengarkan bacaan imam itu surah Al-Fatihahnya. Adapun surah setelah surah Al-Fatihah itu tidak wajib. Ulama sepakat bahwa membaca surah setelah Al-Fatihah itu tidak wajib. Baik itu sholat sendiri atau sholat berjamaah. Kemudian saya berpikir, ini imamnya kelawasan. Saya hendak duduk aja. Saya sholatnya duduk. Yang penting tadi saya sudah berdiri ketika imam membaca Al-Fatihah. Yang wajib yang saya dengarkan sudah. Boleh tidak saya duduk di waktu imam membaca surah yang selain surah Al-Fatihah? Maka kata para ulama rahimahullahu taala tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena sholat itu satu kesatuan. Walaupun membaca surah itu sunnah hukumnya ya bagi imam dan makmum, tetap dia sholat itu berdiri. Karena sholat itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisah kayak
kayak seperti itu. Maka tidak boleh kita duduk di tengahnya. Ini tentu di dalam sholat wajib, bukan di dalam sholat sunnah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu lagi permasalahan yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan juga tentang masalah sholat berdiri ini, yaitu adalah seseorang yang kalau dia sholatnya berdiri maka akan batal wudhunya. Tapi kalau dia sholat itu dalam kondisi duduk, dia bisa menjaga wudhunya. Contoh, ada ibu-ibu atau ada ummahat misalnya, sidin ini kalau sembahyang ada kau berdiri. Kalau sidin berdiri sembahyangnya, pas ruku pasti tekantut. Ya pasti tekantut. Kada kawa pasti buang angin. Pokoknya kalau sidin berdiri pas ruku pasti sidin buang angin. Akhirnya sidin berinisiatif, saya sholatnya duduk aja. Kalau duduk saya bisa menjaga wudhu saya. Saya tidak batal. Kalau saya duduk saya bisa menjaga wudhu saya. Akhirnya dia sholatnya duduk. Di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah boleh orang semacam ini sholatnya duduk? Kalau dia duduk berarti dia meninggalkan rukun di dalam sholat. Tapi kalau dia berdiri, dia akan melakukan pembatal sholat karena akan keluar angin dan semisalnya. Di sini khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, kalau seandainya orang tersebut dia tidak bisa menjaga wudhunya, dia tidak bisa menjaga wudhunya. Kalau dia berdiri maka akan keluar terus angin, ya. Maka kalau dia duduk tidak, maka disuruh dia sholatnya duduk. Kenapa disuruh dia sholatnya duduk? Karena Bapak Ibu, kata para ulama, menjaga syarat itu lebih utama ketimbang menjaga rukun di dalam sholat. Berwudu itu syarat. Berwudu itu syarat di dalam sholat, ya. Maka berdiri di dalam sholat itu rukun. Menjaga syarat di dalam sholat itu lebih utama ketimbang seseorang itu menjaga rukun. Contoh yang lain misalnya, ada seseorang kalau dia sholat, ya, kalau dia sholat misalnya, dia kalau dia sujud, ya sebagian wanita kadang-kadang kalau sujud keluar angin di bagian depan misalnya. Ada keluar angin di bagian kubur. Kalau dia sujud keluar angin demikian. Kalau dia tidak sujud tidak akan keluar angin. Ya. Yang mana dia pilih? Dia sujud di dalam sholat ataukah dia tidak sujud di dalam sholat? Kalau dia sujud keluar angin tersebut. Kalau dia tidak sujud maka tidak keluar angin tersebut. Ya. Maka kata para ulama rahimahullah taala, maka lebih baik dia tidak sujud, tetapi dia berisyarat, ya, agar dia terhindar dari pembatal sholat. Kenapa? Karena menjaga syarat itu lebih utama daripada menjaga rukun. Walaupun sebagian ahlul ilm membalik kaidahnya, menjaga rukun lebih utama kata mereka daripada menjaga syarat. Kenapa kata mereka? Karena syarat itu wasilah, rukun itu inti kata mereka. Inti lebih didahulukan daripada wasilah. Tapi wallahu a'lam, pendapat kebanyakan ulama adalah seseorang menjaga syarat lebih didahulukan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan, ya, di catatan kaki beliau, ya, kata beliau perkataan wa qumu lillahi qanitin, kata beliau ay khasiin dalilin mustakinin baina yadayhi. Ay kata beliau makna qanitin di dalam ayat ini adalah, kata beliau, adalah khusyuk dan tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa hadzal amr mustalzamu tarkil kalam fi shalah limunafatihi iyyaha wa lihadza imtana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ar-raddi ala ibni Mas'ud hina sallama alaihi wa huwa fi shalah i'tadhara ilaihi bidzalik wa qala inna fi sholati la syughla. Kata beliau, perkara ini mengharuskan seseorang, artinya turunnya ayat ini mengharuskan seseorang meninggalkan berbicara di dalam sholat. Kenapa? Karena berbicara di dalam sholat itu meniadakan ketenangan di dalam sholat, meniadakan kekhusyuan di dalam sholat. Oleh karenanya kata beliau,
Nabi SAW beliau menolak menjawab salam Abdullah bin Mas'ud ketika salam kepada Nabi, dan saat itu Rasulullah dalam kondisi sedang sholat. Kemudian Nabi pun meminta maaf kepada Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, inna fi sholati la syughla. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Jadi Rasulullah SAW pernah suatu hari sholat beliau, kemudian datang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Dulu orang boleh berbicara di dalam sholat. Dan juga dulu para sahabat saling salam. Ketika masuk mereka salam dan mereka menjawab waalaikumsalam. Boleh dulu, zaman dulu. Dan ketika turun ayat waqumu lillahi qanitin, tidak diketahui oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ayat ini turun, kemudian beliau salam. Nabi SAW tidak menjawab. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, inna fis sholati la syughla. Wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan, yaitu seseorang disibukkan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir, dari membaca ayat. Makanya kata para ulama, di dalam salat itu sebetulnya tidak ada yang diam. Semuanya disibukkan. Entah itu dia membaca Al-Qur'an, entah itu dia membaca zikir, entah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama mengatakan seyogyanya seseorang tidak salam terhadap orang sembahyang. Tapi kalau misalnya ada orang salam terhadap orang sembahyang, boleh tidak kita menjawabnya? Boleh, tapi dengan isyarat. Boleh kita menjawabnya. Kalau ada orang masuk, boleh kita menjawabnya dengan isyarat. Isyaratnya seperti apa, Ustaz? Terserah. Boleh seseorang menjawab isyaratnya, dia mengatakan semacam ini, boleh dia mengatakan dengan tangannya semacam ini, apapun boleh isyaratnya. Tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan isyarat seperti apa. Yang penting adalah boleh dia menjawab dengan isyarat, tetapi bukan dengan perkataan. Karena berbicara di dalam sholat itu membatalkan. Maka boleh dia isyarat dengan tangan ataupun isyarat yang mafhumah. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, wa fil ayati dalil ala fardiyatil qiyam fi shalah ala al-qadir alaih kama yadullu ala dhalika al-ayah allati ba'daha fa in khiftum farijalan aw rukbana wa qad naqala al-ulama ijma'ul ummah ala hadha sawa'an kana imaman aw ma'muma. Kata beliau, di dalam ayat tadi dalil tentang rukun berdiri di dalam salat bagi orang yang mampu, sebagaimana ditegaskan ayat setelahnya. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut, maka dirikanlah salat sambil berjalan atau di atas kendaraan kalian. Dan telah dinukil ijma' ulama atas masalah ini. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, wa ikhtalafu fil ma'mum as-sahih yusalli qa'idan khalfa imamin marid la yasti'ul qiyam. Kata beliau, terjadi khilaf di kalangan para ulama, seorang makmum yang sehat salat di belakang imam yang duduk dalam kondisi sakit tidak bisa berdiri. Kata beliau terjadi khilaf di dalam masalah ini. Kemudian beliau rajihkan bahwasanya boleh seorang makmum yang sehat salat di belakang imam yang sakit dalam kondisi duduk, maka dia salatnya juga duduk, tidak berdiri. Karena seorang makmum mengikuti imamnya. Kemudian di sini beliau menukil lagi, wa amal qiyam fin nafilah, kata beliau, adapun berdiri dalam salat sunnah, faqad naqala an-Nawawi fi syarh Muslim ijma'ul ulama ala jawaz tarkihim al-qudrati alaih mustadillan bi salatihi sallallahu alaihi wasallam jalisan fi salatil lail. Kata beliau, adapun berdiri di dalam salat sunnah telah dinukil oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim ijma' ulama. Ijma' ulama tentang bolehnya meninggalkan berdiri di waktu salat sunnah bagi yang mampu. Berdasarkan apa? Berdalil dengan salatnya Rasulullah, beliau salat duduk pada salat malam. Nabi pernah duduk di dalam salat malam. Dari inilah dijadikan dalil bahwasanya salat sunnah itu boleh dalam kondisi duduk. Wa yadullu lidzalika aidan, dan yang menunjukkan yang membolehkan juga adalah
Salatnya Nabi SAW kata beliau, salat sunnah di atas kendaraan. Ya, salat sunnah di atas kendaraan selain salat wajib sebagaimana telah kita sebutkan. Kemudian Syekh Albani menutup pembahasan beliau dari ayat wa qumu lillahi qanitin ini, beliau menutup dengan menukil perkataan Imam Abu Bakar Al-Jassas di dalam kitab Ahkamul Quran. Jadi Bapak Ibu, kitab Ahkamul Quran lil Qurtubi dan kitab Ahkamul Quran Al-Jassas ini kitab tafsir yang paling bagus di dalam menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih dengan ibadah. Jadi dia setiap ada ayat dia berusaha mengaitkan dengan permasalahan fikih. Maka tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala, Al-Qurtubi sangat bagus sekali. Ya kalau kita ingin mencari ya dalil-dalil dalam sebuah ibadah di dalam permasalahan fikih apa saja, maka tafsir Al-Qurtubi tempatnya. Karena subhanallah setiap tafsir yang ditulis para ulama memiliki ciri khas tersendiri. Tafsir Al-Qurtubi demikian. Tafsir Ibnu Katsir itu penuh dengan athar. Maka Anda kalau ingin tahu ya makna ini, kenapa maknanya seperti ini, maka Ibnu Katsir datang dengan athar-athar dari hadis Nabi sallam, athar-athar dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tafsir itu memiliki keindahan tersendiri. Dan Al-Jassas juga demikian. Di sini beliau menutup ya penafsiran ayat wa qumu lillahi qanitin, indah sekali. Penafsiran Jassas, kata beliau, walamma kana al-qunut isman yaqa'u 'ala ta'ah. Ketika kunut ini adalah sebuah nama yang bisa diartikan makna kunut ini adalah ketaatan. Maka oleh karena itu kata beliau, iqtada ayakuna jami'u af'al salat ta'ah. Maka mengharuskan semua perbuatan salat itu harus dalam ketaatan. Makanya kata Imam Al-Jassas, setiap perbuatan salat yang tidak mengandung unsur ketaatan, maka itu membatalkan salat. Contoh, orang ketika sembahyang bermakan. Maka makan ini bukan ketaatan. Kenapa dia batal? Karena dia melakukan sesuatu yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sembahyang, dia berbicara. Berbicara itu bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia membatalkan salat. Karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kepada Allah dengan qanitin, dengan khusyuk. Maka qanit ini bisa bermakna dengan ketaatan. Maka kata beliau menunjukkan semua perbuatan kita di dalam sholat itu harus semuanya berdasarkan ketaatan. Kalau ada satu dari perbuatan sholat kita tidak mengandung unsur ketaatan, maka sholat kita batal. Kecuali ada hajat, ada kondisi darurat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kondisi darurat, maka sebagian ulama mengatakan itu membatalkan salat seseorang. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Baik, ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah salam di dalam sholat, menjawabnya apakah hukumnya wajib atau tidak? Jawabannya sunnah. Ya, menjawabnya itu adalah sunnah di dalam sholat. Sehingga ya ketika Anda tidak jawab pun tidak masalah. Tetapi nanti menjawabnya setelah sholat. Boleh kita mengatakan waalaikumsalam. Enggak apa-apa. Kalau bertakun kenapa? Hanya aja kenapa ikam salam aku tadi sembahyang? Iya. Maka menjawabnya boleh ya setelah tentang sembahyang. Adapun di waktu sholat tidak wajib kita menjawab. Maka setelah sembahyang boleh kita jawab dengan perkataan waalaikumsalam. Ya. Kalau kita ingin menjawab maka menjawab dengan isyarat. Kemudian
Yang kedua, yang mengatakan bahwasanya kunut itu wajib, ya berdalil dengan ayat tersebut, tentu ini keliru ya, kurang tepat ya. Karena ulama tidak berdalil dengan ayat tersebut. Berarti dia kurang mantap madhabnya. Ya. Maka para ulama rahimahullah taala tidak berdalil dengan itu, tapi mereka berdalil dengan hadis Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, hadis Anas yang diriwayatkan dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut di waktu fajar sampai beliau meninggal dunia. Tapi hadis ini hadis yang lemah ya, walaupun ada sebagian ulama yang mensahihkan, tapi yang benar hadisnya lemah karena dalam sanadnya ada Abu Ja'far Razi, Isa ibnu Mahan, dia seorang yang jelek hafalannya, apalagi dia tafarrud sendirian meriwayatkan hadis ini dan juga menyelisihi sahabat-sahabat Anas yang meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu hadis ini dianggap oleh para ulama, dinilai oleh para ulama adalah hadis yang syadz dan mungkar. Syadz dan mungkar itu berarti hadisnya sangat lemah. Dinilai oleh sebagian ulama hadis ya. Kemudian itu aja ya tadi ya. Kemudian yang habis ya, 2 ya. Taib. Ini ada pertanyaan. Bismillah, bolehkah sholat jenazah itu dengan cara duduk yang dikenakan kecapean? Taib. Boleh tidak sholat jenazah duduk? Ya. Ya, pertama ya, kita harus tahu dulu sholat jenazah itu apa hukumnya. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya, maka kalau dia fardu kifayah berarti dia wajib pada sebagian orang, tidak wajib pada sebagian orang lain. Kalau dia fardu kifayah, maka tidak boleh sholatnya duduk, harus berdiri. Maka sholat jenazah itu harus berdiri bagi orang yang mampu. Taib. Dan juga yang kedua kata para ulama, agar tidak menimbulkan orang duduk itu nanti menimbulkan apa? Menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Ini kenapa duduk? Banyakkah dosanya orang jadi sampai duduk? Ya, maka timbul tanda tanya di masyarakat tersebut. Maka itu juga menafikan ya, sehingga para ulama mengatakan wajib berdiri, tidak boleh duduk. Taib. Ustadz, bolehkah istri mendoakan suaminya miskin terus? Ya. Bila usaha suaminya gagal, dia senang gasannya bila suaminya kaya dia dipoligami alasannya. Jadi lebih baik miskin tapi berdua saja selamanya. Aduh. Berat jawab pertanyaannya nih. Baik. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah mendoakan suami miskin? Tentunya tidak baik ya. Mendoakan kemiskinan itu tidak baik ya. Dan itu bagian tidak fit doa, berlebih-lebihan di dalam berdoa. Terus apa? Doakan yang terbaik. Ya Allah, ya jadikan yang terbaik bagi suami saya dan bagi saya. Maka kalau yang terbaik bagi Anda dengan suami Anda adalah cuma berdua saja dan konsekuensinya dia harus miskin, maka dia akan miskin terus. Ya, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik untuk Anda dan suami Anda. Ya. Maka kalau terbaik ya misalnya berduaan dalam kondisi miskin, maka akan miskin. Maka kalau terbaik dalam kondisi kaya, maka akan kaya. Bisa jadi suami tersebut dia kaya, dia tidak jadi berpoligami. Dia bahagiakan istrinya. Ya, istrinya dikasih uang banyak, akhirnya istrinya bisa merawat tubuhnya. Ya, sehingga istrinya bisa beli skincare, akhirnya yang usianya 50 kelihatan 25 tahun. Enggak jadi suaminya apa? Nikah, ya. Bisa jadi ada hikmah yang luar biasa, maka kita enggak tahu di mana takdir Allah yang baik, ya. Makanya minta sama Allah adalah menjadikan ya yang diberikan itu yang terbaik. Entah itu suami itu jadi kaya ataukah suami itu menjadi miskin. Taib. Karena mungkin suami ingin berpoligami, dia melihat istrinya sekarang tidak tertarik karena pakai pupur dingin terus misalnya. Kada pakai skincare, kada pakai apa misalnya. Akhirnya dia tidak tertarik. Tapi ketika suaminya kaya, dikasih uang istrinya, perawatan, maka suaminya terkaget-kaget. Ini kayak bukan orang Banjar misalnya.
Ya, semacam itu, wallahu a'lam. Baik. Bismillah Ustaz. Yang kami cintai, mudahan pian selalu sehat. Pertanyaan ulun, apakah setiap kali sholat berjamaah imam diharuskan memerintahkan meluruskan shaf? Bolehkah imam sholat fardu membaca surah menggunakan mushaf atau HP? Pertama, iya, sunnahnya imam itu memerintahkan meluruskan shaf. Karena Nabi SAW ketika imam beliau mengatakan sawu sufufakum. Sunnahnya demikian. Imam mengatakan meluruskan shaf, ya, mengingatkan makmum. Karena di dalam sholat berjamaah kadang-kadang walaupun di masjid sunnah mungkin ada saja orang yang awam atau ada saja orang mungkin kadang lalai, ya, dia lupa merapikan shaf. Walaupun dia sudah mengerti, kadang dia ada masalah dari rumahnya, sembahyang di masjid dia sudah kada tahu lagi, ya. Maka ini penting ada seorang yang mengingatkan, oh iya, shaf saya tidak rapi. Maka tetap diingatkan, ya. Dan ini hukumnya sunnah bagi seorang imam. Tidak wajib tetapi sunnah. Kemudian, bolehkah imam sholat fardu membaca surah menggunakan mushaf atau HP? Boleh saja. Walaupun afdalnya adalah dia membaca dari hafalannya. Tapi kalau itu dia tidak hafal, mungkin dia ingin baca surah yang panjang, tapi beliau tidak hafal karena mungkin dikritik oleh makmum di belakang, nitu-nitu aja surahnya dibaca misalnya. Akhirnya dia ingin apa? Ingin membaca sesuatu surah yang lain, ya. Akhirnya dia melihat dari HP atau kadang-kadang di sebagian masjid itu saya lihat di depan imam tuh ada ada ayat Quran gitu ditempel gitu. Dia baca Quran ganal gitu surah Sajadah, ya, sering. Ya, apa boleh membaca dari sana? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, walaupun yang paling bagus itu dari hafalannya. Membaca dari surah ini pernah dilakukan oleh Maula Aisyah, ya. Dulu Aisyah ya punya maulanya dia pernah membaca, ya, surah dari mushaf. Maka tidak mengapa. Wallahu taala alam. Baik. Ada ya. Bismillah. Orang yang tidak ikut berjamaah tapi membenarkan bacaan imam yang lupa, itu boleh atau tidak? Baik. Orang yang tidak ikut berjamaah tapi membenarkan bacaan imam yang lupa, boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Kalau seandainya imamnya salah, kemudian yang tidak berjamaah ini menegur, dia menegur, maka boleh. Ya, tidak mengapa. Ya, misalnya di dalam sholat tahajud misalnya, dia tidak ikut tahajud. Dia kadang-kadang sebagian kita kadang-kadang membaca Al-Quran di belakang. Kemudian imamnya salah, kemudian dia lihat salah, kemudian ditegur, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan, Bapak Pian. Ada titipan pertanyaan dari anak untuk akun. Itu kalau di surga paling bawah itu bisa melihat wajah Allah. Itu pertanyaannya. Kita bisa jawab. Iya. Taib. Apakah orang bisa melihat wajah Allah? Orang yang masuk surga dia akan melihat wajah Allah. Siapa saja yang masuk surga dia akan melihat wajah Allah. Innakum sataruna rabbakum kama tarunal qamar lailatul badri. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian di surga, kata Nabi SAW. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini tidak terhalangi oleh pandangan. Siapa saja yang masuk surga dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang paling tinggi, ya, kenikmatan yang luar biasa ketika seseorang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin dia akan melihat Allah, melihat wajah Allah ketika dia masuk surga. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang dinafikan oleh sebagian ahlul bidah. Ya, sebagian ahlul bidah menafikan kita tidak bisa melihat wajah Allah di surga kelak. Ya, maka kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Ya, dan itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala alam. Dimanapun posisi surganya. Taib. Dia pas saat takbiratul ihram dia duduk. Tapi pas sholat dia berdiri. Pada saat sholat dia bisa berjalan. Kalau pada sholat dia duduk, dia duduk. Oh, taib. Pertama, kalau dia itu bisa berjalan, pas sembahyang kadang-kala dia berdiri. Maka kalau misalnya ada udzur syar'i emang melandasi demikian, misalnya orang itu kadang-kala berdiri,
Kalau berjalan dia bisa, tapi berdiam, berdiri nggak bisa. Kalau ada udzur syar'i tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i maka tidak boleh. Tidak boleh. Ya kalau dia tidak ada udzur syar'i. Karena rasa keuyuhan, rasa apa macam, kemudian dia ingin duduk, maka tidak boleh. Dia sholatnya harus berdiri di dalam sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Beliau bertanya, sholat jenazah itu adakah masbuknya? Kalau masbuk ya Pak. Ini kalau saya jawab nih khatir nanti yang abu masbuk pulang nah. Sholat jenazah. Taib. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat jenazah itu apakah ada masbuknya? Ada. Ada sholat jenazah itu masbuknya. Maka misalnya sholat jenazah itu 4 kali takbir. Anda masuk, imam sudah 2 kali takbir. Anda masuk ke takbir yang ketiga, imam sudah 2 kali takbir. Maka ketika imam takbir ketiga apa yang kita baca? Kita baca Al-Fatihah. Ketika imam takbir keempat apa yang kita baca? Kita baca sholawat. Kemudian apakah kita sempurnakan lagi? Karena kurang 2 takbir. Maka kita disuruh menyempurnakan dengan cepat-cepat. Sebelum jenazah itu diangkat. Kalau jenazah itu diangkat sudah tidak ada lagi sholat. Kita salah. Ya, walaupun baru 2 kali takbir jenazah langsung diangkat oleh orang. Sudah tidak ada lagi, langsung kita salam. Tapi selama jenazah itu belum diangkat, masih di depan kita, ya, di depan walaupun enggak di depan kita langsung, maksudnya masih di depan ditaruh, maka boleh kita sempurnakan. Makanya kata para ulama disempurnakan dengan cepat. Tapi kalau Anda takut jenazah itu langsung diangkat ketika Anda sembahyang, maka Anda langsung salam. Anda langsung salam. Ya, maka kalau orangnya sudah langsung bawa, salam Anda. Tapi kalau masih jenazahnya itu sempurnakan sampai selesai. Wallahu a'lam. Taib. Ya pindah selalu. Suatu saat saya ambilkan dasar terpanjang itu harus bersalah orang lain susah bagi tidak ini sebagai sendiri. Asal dia jawab karena ada keberhasilannya. Ada keberhasilannya. Itu aja. Taib. Pertama tentang masalah yang merapikan saf ini ya. Tapi sebelumnya tadi belum menanyakan tentang masalah ruku ya, rukunya imam masbuk ya. Imam ruku kemudian masbuknya ruku, imamnya sudah i'tidal dan dia tidak tahu apakah mendapati ruku bersama imam ataukah dia tidak mendapati ruku bersama imam, kan semacam itu. Dia pas dia ruku, dia imamnya i'tidal dan dia ragu apakah mendapati atau tidak. Maka kalau kita ragu, tidak bisa merojihkan satu sama lain, kita tidak tahu, maka dianggap dia tidak mendapatkan ruku. Karena asalnya dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Kalau dia ragu, tapi kalau tidak ragu, maka asalnya dia mendapatkan ruku bersama imam.
Kemudian yang kedua, masalah tentang batasan ya memutus shaf. Karena emang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man wasala shaffan wasalahullah." Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung. "Wa man qata'a shaffan qata'ahullah." Dan barang siapa memutus shaf, maka Allah akan putus juga dia. Maka ini diantara perintah untuk mewajibkan shaf. Kapan seseorang itu menyambung shaf? Yaitu dia merapikannya. Dia merapikan, dia masuk ketika ada shaf yang kosong, dia masuk. Tapi kalau kapan orang itu memutuskan, shafnya rapat, kemudian dia renggangkan, ya sehingga ya seseorang itu dikatakan memutus shaf. Ya dia memutus shaf. Dan di antara batasan yang disebutkan oleh para ulama, ya memutus shaf tentu ya masuknya anak kambing, memungkinkan masuknya anak kambing yang kecil. Ya, maka kalau sampai semacam itu berarti orang tersebut dia tidak merapikan shafnya, dan itu kena ancaman. Dan ancaman orang tidak merapikan shaf banyak. Ya, diantaranya adalah hati-hatinya berselisih. Ya, hati-hati mereka akan berselisih dan banyak sekali. Kemudian yang ketiga, ada sebahagian ahlul ilm emang mengatakan mereka masalah merapikan shaf ini ada dua pendapat sebetulnya. Merapatkan shaf dan seterusnya. Ada sebagian ahlu ilmu mengatakan merapatkan shaf itu bukan wajib. Tapi dia menganggap itu sunnah. Ini pendapat. Sebagian ahlu ilmu menganggap itu hukumnya wajib. Emang merapikan shaf ini ada dua pendapat yang sangat kuat antara sunnah dan wajib. Sehingga jadi ini sebagai pengetahuan bagi kita semua. Sehingga kalau seandainya ada orang dia tidak merapikan shaf misalnya, dia tidak merapikan shaf di awal sholat, apakah dia berdosa? Maka bagi menganggap dia adalah sunnah, dia tidak berdosa. Dia menganggap itu sunnah, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah." Kata Nabi, sempurnakan shaf kalian. Sesungguhnya orang yang menyempurnakan shaf kesempurnaan salat. Maka kata mereka, sempurna itu sesuatu yang lebih dari sesuatu yang wajib. Itu sesuatu yang sunnah. Ini dalil dari mereka. Ya, walaupun saya katakan pendapat ini lemah. Sehingga yang wajib di dalam salat itu apa? Kita merapikan shaf. Karena hadisnya perintah. Sawu fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan sebuah kewajiban. Bahkan diancam oleh Nabi SAW. Tetapi kalau ada orang melakukan demikian dan dia berkeyakinan itu, apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa kalau keyakinannya demikian. Tetapi kalau kita melihat, kita suruh dia untuk menyempurnakan shaf. Dan ulama sepakat dianjurkan seseorang itu menyempurnakan shafnya, dirapikan shafnya. Karena di masyarakat itu punya pemahaman semacam ini. Sebagian orang itu menganggap kalau merapikan shaf itu mengganggu orang. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian orang pengen nyaman sembahyangnya, ya. Kada panas, renggang-renggang dan semisalnya. Ini ada keyakinan semacam itu di masyarakat, ya. Kejahilan mereka tentang masalah itu. Maka ini yang sebetulnya dipahami. Saya kadang pernah bertemu juga dengan orang, saya pernah nanya kenapa tidak dirapikan? Kada nyaman setelah rapat itu. Renggang-renggang kayak ini nyaman. Dan juga kita kadang mengganggu orang. Karena pemahamannya apa? Dia tidak tahu wajib. Dia tidak tahu. Dia kira kalau merapikan itu mengganggu orang. Dia tidak tahu. Banyak di masyarakat kita demikian. Nah, orang-orang semacam ini tinggal dijelaskan aja sebetulnya. Bahwasanya merapikan shaf itu malah mendatangkan kekhusyuan. Justru orang tidak merapikan shaf itu mudah diganggu oleh syaitan. Ya, orang-orang semacam ini kita jelaskan demikian, biasanya mereka menerima. Dan orang Indonesia itu subhanallah, ya. Orang Indonesia ini subhanallah, ya. Orangnya terimaan, dikasih tahu menerima, ya. Orang Indonesia itu rata-rata kalau dikasih tahu ini enggak boleh, iya, nggih. Nerima, ya. Beda dengan orang di luar. Kalau Anda kalau pernah bermuamalah dengan orang India, dengan orang Pakistan, dengan orang Bangladesh, dengan orang Mesir, ya. Kalau ini enggak boleh. Kenapa kada boleh? Apa dalilnya? Ya. Wah, langsung dia orang Indonesia enggak. Masya Allah, ya. Jadi masyarakat kita tuh banyak khair, banyak di diri mereka itu kebaikan, ya. Maka
masuknya pun juga dengan cara yang baik, kita jelaskan dengan cara yang baik, maka insya Allah banyak orang itu menerima masalah ini. Allah Ta'ala alam. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.